Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wajib Robin dari delegasi dari kelas 14 SMA Nasional Club. Saya di sini akan membahas soal SBMPTN yaitu sejarah tahun 2018 sampai 2019. Lanjut pembahasan. Di sini saya mengerjakan per bab yaitu satu soal, per bab satu soal. Yang bab pertama yaitu Kerajaan Hindu-Buddha. Soal pertama, Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dan sering disebut Bumi Mataram. Sebab Mataram kuno dibagi 3 dinasti yaitu Sanjaya, Shailendra, dan Isyana. Mana pilihan yang benar? A. Jika pernyataan benar dan alasan benar dan ada hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar tapi tidak ada hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. E. Jika keduanya salah. Saya langsung pembahasannya. Untuk dibagi rata pada kedua anaknya, Ratu Sima membagi kerajaan Kalingga menjadi dua bagian yaitu kerajaan Mataram dan kerajaan Keling. Kerajaan Mataram kuno sebagai hasil pembagian kerajaan Kalingga memiliki nama lain Bumi Mataram. Langsung ke flashback ini Bumi Mataram, flashback kembali ke soal tadi sudah disebutkan. Yang ini ya guys ya. Mataram. Kerajaan yang dipimpin oleh Dewi Parwati ini dibagi menjadi dua dinasti yaitu Sanjaya dan Sailendra. Sudah disebutkan tadi Sanjaya dan Sailendra. Ada hubungan sebab akibat ya. Sedangkan dinasti Isyana didirikan oleh Sindok setelah kerajaan Mataram dipindahkan ke Jawa Timur akibat bencana gunung meletus. Dinasti ini bukan menjadi bagian dari kerajaan Mataram lagi, tapi kerajaan Minang Kamudan. Sehingga jika kita kembalikan lagi ke soal, pernyataan satu benar, yaitu benar kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dan sering Mataram. Nah, ini kerajaan Mataram kuno sebagai hasil pembagian yaitu disebut Bumi Mataram. Dan yang kedua, pernyataan satu benar dan pernyataan dua salah. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Ya, betul. Bab yang kedua yaitu kolonialisme dan imperialisme. Soal, setelah dikuasai Inggris, wilayah Hindia Belanda kembali diserahkan kepada Belanda pada tahun 1824 berdasarkan konvensi. A. Wina, B. Tuntang, C. London, D. Amsterdam, E. Den Haag. Lanjut ke pembahasan dan jawabannya. Latar belakang konvensi ini erat kaitannya dengan perang koalisi dalam kurung 1792 sampai 1792 di mana Belanda kalah dari Prancis. Akhirnya Belanda dikuasai oleh Prancis. Jatuhnya Belanda ke tangan Prancis Hindia Belanda sebagai daerah jajahan Belanda pun jatuh ke tangan Prancis. Seiring berjalannya waktu, perang koalisi kembali terjadi pada tahun 1813 sampai 1814. Prancis mengalami kekalahan atas Inggris dan Belanda pun berhasil lepas dari Prancis. Perubahan geopolitik inilah yang menggerakkan Inggris untuk menggandakan pertemuan dengan Belanda di London. Pada tahun 1814, pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan disebut Konvensi London dan ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 1814. Konvensi London berisi penyerahan kembali Hindia Belanda kepada Belanda. Ini yaitu sudah jelas jawabannya yaitu London. Yaitu C. London. Lanjut ke bab 3 yaitu konsep dasar ilmu sejarah. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah mempunyai tahapan baku dalam penelitian. Hal itu membuktikan bahwa sejarah mempunyai A. Metode, B. Metodologi, C. Perspektif, D. Teori, E. Objektif. Lanjut ke pembahasan. Dalam melakukan penelitian sejarah terdapat 4 tahapan yaitu yang pertama, pengumpulan bahan dan data atau disebut heuristik.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wajib Robin dari delegasi dari kelas 12 SMA Nasional Club. Saya di sini akan membahas soal SBMPTN yaitu sejarah tahun 2018 sampai 2019. Lanjut pembahasan. Di sini saya mengerjakan per bab yaitu satu soal, per bab satu soal. Yang bab pertama yaitu Kerajaan Hindu Buddha. Soal pertama, Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dan sering disebut Mi Mataram. Sebab Mataram kuno dibagi tiga dinasti yaitu Sanjaya, Shailendra, dan Isyana. Mana pilihan yang benar? A. Jika pernyataan benar dan alasan benar dan ada hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar tapi tidak ada hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. E. Jika keduanya salah. Saya langsung pembahasannya. Untuk dibagi rata pada kedua anaknya, Ratu Sima membagi kerajaan Kalingga menjadi dua bagian yaitu kerajaan Mataram dan kerajaan Keling. Kerajaan Mataram kuno sebagai hasil pembagian kerajaan Kalingga memiliki nama lain Bumi Mataram. Langsung ke flashback ini Bumi Mataram, flashback kembali ke soal tadi kita disebutkan. Yang ini ya guys ya. Mataram. Kerajaan yang dipimpin oleh Dewi Parwati ini dibagi menjadi dua dinasti yaitu Sanjaya dan Salendra. Yang disebutkan tadi Sanjaya dan Salendra. Ada hubungan sebab akibat ya. Sedangkan dinasti Isyana didirikan oleh Sindok setelah kerajaan Mataram dipindahkan ke Jawa Timur akibat bencana gunung meletus. Dinasti ini bukan menjadi bagian dari kerajaan Mataram lagi, tapi kerajaan Mindang Kamudan. Sehingga jika kita kembalikan lagi ke soal, pernyataan satu benar, yaitu benar kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dan sering Mataram. Nah, ini kerajaan Mataram kuno sebagai hasil pemilihan yaitu disebut Bumi Mataram. Dan yang kedua, pernyataan satu benar dan pernyataan dua salah. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Ya, cocok. Bab yang kedua yaitu kolonialisme dan imperialisme. Soal, setelah dikuasai Inggris, wilayah Hindia Belanda kembali diserahkan kepada Belanda pada tahun 1824 berdasarkan konvensi A. Wina, B. Tuntang, C. London, D. Amsterdam, E. Den Haag. Lanjut ke pembahasan dan jawabannya. Latar belakang konvensi ini erat kaitannya dengan perang koalisi dalam kurung 1792 sampai 1792 di mana Belanda kalah dari Prancis. Akhirnya Belanda dikuasai oleh Prancis. Jatuhnya Belanda ke tangan Prancis buat Hindia Belanda sebagai daerah jajahan Belanda pun jatuh ke tangan Prancis. Seiring berjalannya waktu, perang koalisi kembali terjadi pada tahun 1813 sampai 1814. Prancis mengalami kekalahan atas Inggris dan Belanda pun berhasil lepas dari Prancis. Perubahan geopolitik inilah yang menggerakkan Inggris untuk menggandakan pertemuan dengan Belanda di London. Pada tahun 1814, pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan disebut Konvensi London dan ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 1814. Konvensi London berisi penyerahan kembali Hindia Belanda kepada Belanda. Ini yaitu sudah jelas jawabannya yaitu London. Yaitu C. London. Lanjut ke bab 3 yaitu konsep dasar ilmu sejarah. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah mempunyai tahapan baku dalam penelitian. Hal itu membuktikan bahwa sejarah mempunyai A. Metode, B. Metodologi, C. Perspektif, D. Teori, E. Objektif. Lanjut ke pembahasan. Dalam melakukan penelitian sejarah terdapat 4 tahapan yaitu yang pertama, pengumpulan bahan dan data atau disebut heuristik.
Tahapan yang kedua yaitu pemeriksaan keabsahan bahan dan data atau disebut kritik. Pengkajian bahan dan data, interpretasi. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu penyajian hasil penelitian atau disebut historiografi. Keempat tahapan di atas dapat disebut juga sebagai metode. Metode itu apa sih? Secara sederhananya, metode merupakan alat riset yang digunakan untuk hasil dari asumsi atau membuktikan hipotesis. Nah, jadi udah aku tebak dong. Jawabannya adalah A, yaitu metode. Ya, metode. Ini ya, guys. Oke, jangan lupa tonton terus channel saya, kalian akan mendapatkan ilmunya. Tolong di subscribe, like, comment, and share channelnya Wasinek Robin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.